Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Dan jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga ya. Yang pertama kemarin-kemarin sudah, yang kedua kemarin sudah, dan sekarang memasuki cerita yang ketiga. Dimana cerita yang ketiga ini masih eh, bersumber dari saudara to saudara atau sumber dari teman ke teman gitu ya, apalah. Nah, pokoknya saya nggak ngerti juga sih, saya menceritakan ini berdasarkan kenyataan atau kisah nyata yang dialami sama seluruh keluarga saya pada saat saat lalu, atau flashback lah, kembali ke masa lalu pada tahun 1970-an ya. Dan ini di awal, bukan di awal ya, tetapi kita eh, di dalam rumah. Di dalam rumah kan ada plafon. Nah, di saat kurang lebih udah jam, karena daerah situ pada pada tahun segitu masih sepi, dan setelah sholat isya itu udah orang-orang pada pada ngantuk semua, pengennya tidur gitu, apalagi suasananya dingin gitu kan. Udah tarik selimut udah enak lah, langsung sek gitu tidur. Nah, sebelum saya tidur, saya mengalami ada gangguan-gangguan seperti terdengar di atas, di plafon itu terdengar seperti suara drum, gluduk 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 gluduk, dari rumah atas sampai rumah bawah. Itu tuh drum tuh bolak balik, apaan sih, yang bilang itu. Dan saudara-saudara saya waktu itu juga masih pada kecil ya, jadi apa sih, apaan sih Mi gitu kan, nanya itu. Kata ibu saya yang udah biasa mengalami hal seperti itu ya, itu hal udah biasa mungkin ya, tapi bagi kami yang masih kecil aneh, apa itu kok ada suara drum di atas plafon, tiap malam. Udah gitu kalau kita bentak, woi apaan sih, berisik aja lu gitu kan. Ya, berhenti dulu. Nggak tahu tuh dia tiba-tiba kayak kayak mendengar suara kita marah-marah gitu, tapi nggak lama kemudian gluduk 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 gluduk. Aduh, itu benar-benar suara drum yang, drum tahu kan, drum minyak, tangki, drum yang besar isi bensin atau minyak tanah atau apalah di situ, yang terbuat dari logam. Tong 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 tong. Ah, udah lama-lama kelamaan itu udah pusing banget dengerin seperti itu. Akhirnya di atas, di rumah atas itu ada om saya tinggal ya, adanya ibu saya. Tiba-tiba terdengar marah-marah, woi apain kamu gitu kan. Saya mau ke sana juga takut ya, karena kan takut dari drum aja, suara drum aja udah ketakutan, apalagi nyamperin ke rumah om saya yang di atas. Tapi rumah itu menyatu, rumah bawah sama atas tuh menyatu, cuman ada pintunya gitu, tapi semua menyatu. Dari kalau rumah dulu itu besar, dari rumah atas bawah nyatu, pintu satu jalannya, terus bisa ke rumah atas, ke rumah om saya. Nah, ketika cerita dari om saya, kalau om itu melihat tangan tangan hitam gede banget keluar dari lubang roster gitu kan, ada ruang ruang udara, ruang udara gitu. Itu ruang udara kan kecil gitu kan, kalau tangan manusia mungkin masuk ya, tapi ini kan tangannya gede banget, udah gitu berbulu hitam. Wah, om saya langsung apa, langsung nyari
bentar, nyari nih. Nih, apa ini? Sapu injuk, bener. Langsung itu, tangan yang lagi nakut-nakutin om saya itu langsung dipukulin sama om saya. Puah. Itu mungkin ya namanya juga tangan-tangan misterius, tangan-tangan goib, tangan jin, langsung hilang. Om saya itu berani, dia nggak ada takut-takutnya sama yang gituan, dipukulin itu beneran, tangan-tangan itu berbulu gede itu pukul puh, langsung hilang. Kalau saya mengalami hal seperti itu, jangan sampai lah. Saya nggak bakalan berani sampai sekarang, walaupun umur umur udah uzur seperti ini, saya masih masih ketakutan atau punya rasa takut. Tapi saya mengajarkan pada anak-anak yang takut gitu kan, tapi bapaknya sendiri takutan, penakut gitu. Ya udah, cukup sampai di sini. Nanti kita ceritakan cerita-cerita yang menarik selanjutnya ke depannya ya. Oke, sebelum berakhirnya video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk yang menyukai video saya ini, tolong di like, share, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.